Kita semua pasti punya saudara yang lebih pinter, entah itu kakak, adik, sepupu, atau mungkin anak tetangga, yang selalu jadi bahan bandingan orang tua ke kita gitu. Tuh, lihat anaknya Pak Burhan udah jadi pilot pesawat tempur. Masa kamu cuma jadi pilot pesawat kertas? Pernah kan? Nah, hal yang sama terjadi sama HP yang satu ini, Vivo X50. You take my love for granted. Memang HP ini tuh seakan-akan berada di bawah bayang-bayang si versi Pro-nya. Tapi bukan artinya smartphone ini nggak bagus. Buat harganya yang 6.999.000, HP ini tuh bawa beberapa fitur yang belum ada di HP lain dengan harga yang sama bahkan. Yang pertama, dia itu pakai layar yang sama kayak X50 Pro. Panel i3 AMOLED display, resolusi Full HD+, dan punya refresh rate 90Hz. Jarang banget kan HP harga segini pakai refresh rate 90Hz. Nggak cuman bikin animasi antar layar itu jadi smooth, tapi layar AMOLED ini juga enak banget buat dipakai nonton. Bedanya sama versi Pro itu cuman bagian samping yang nggak melengkung gitu. Udah itu doang. Screen Touch ID juga masih ada di bawah layar, yang mana ini jadi fitur penting di era pandemi kayak sekarang. Buka HP tuh ya kagak perlu lagi buka masker gitu biar face aksesnya kebuka. User interface Vantage OS juga sekarang tuh udah minimalis banget, udah kayak pure Android, icon bulat dan minimalis, dan app tray-nya itu tuh kayak begini, transparan. Kalau Vivo nonton video ini, hoi, good job. Kita tuh suka UI kayak gini. Jangan lagi ya warna-warni kayak begitu. Yang ini bagus. Lanjutkan. Material bodinya juga semewah Vivo X50 Pro karena sama-sama pakai konsep X-Class design dengan 2.5D curve flat screen. Frame metal, bagian belakang kaca yang kalau ditaruh di ruangan AC tuh kayak kerasa sensasi dinginnya. Bodinya juga cukup ramping, jadi feel mewahnya itu masih berasa. Vivo X50 ini juga berasa ramping dan sleek digenggam karena tuh punya ketebalan cuman 7,55 mm dan beratnya tuh cuman 173 gram. Kalau diperhatiin juga bagian layar Vivo X50 ini juga pakai Ultra O Screen 6,56 inch yang kalau diperhatiin bagian bawahnya ini tuh layar itu tuh bezelnya tuh cukup tipis gitu. Ini karena Vivo X50 Pro tuh pakai COP atau chip on Pi yang ngebuat bezel bawahnya tuh jadi kelihatan lebih tipis. Bezel bagian bawahnya ini cuman berukuran 2,88 mm aja. Perbedaan yang cukup signifikan tentu adalah fitur yang ngebuat X50 Pro spesial, yaitu kamera gimbalnya. Tapi apakah karena nggak pakai gimbal, kamera Vivo X50 ini jadi jelek? Ya enggak, hasilnya itu masih cukup bagus dan bisa diterima buat harganya. Warnanya enak dilihat, detailnya juga masih kelihatan tajam. Vivo X50 juga punya lensa portrait yang fungsinya bisa jadi optical zoom 2 times. Jadi ya cuman satu kamera. Ada fitur ini di harga segini sebenarnya hitungannya masih bagus loh. Fitur 2 times optical zoom dengan 20 times digital zoom beresolusi 13 megapiksel ini masih bisa ngasih detail yang oke. Cuman hadirnya fitur 2 times optical zoom ini menurut saya lebih pas kalau misalnya kita pakai buat foto portrait. Jadi kelihatan kayak dari kamera mirrorless. FYI juga lensa portrait yang juga berfungsi sebagai 2 times zoom ini punya fokus standar sampai 50 mm. Super wide angle-nya juga oke. Foto backlight bukan masalah di HP ini. Nggak hadirnya gimbal memang ngasih pengaruh di hasil low light. Cuman sekali lagi, bukan artinya low light dari Vivo X50 ini jelek. Low light-nya itu masih oke hitungannya. Oh iya, di fitur night mode-nya juga ada style mode yang bisa kita pilih sesuai sama mood yang kita pengen. Ada black and gold, blue eyes, dan lain-lain. Apalagi kita juga bisa dapat fitur extreme night vision yang juga ada di Vivo X50 Pro. Jadi seharusnya bukan jadi masalah buat Vivo X50 ngambil gambar di tempat yang minim cahaya sekalipun. Oh iya, Vivo X50 ini juga punya 5 megapiksel super makro kamera yang bisa fix makro sampai 1,5 cm. Buat perekaman video agak beda tapi. Kalau Vivo X50 Pro punya gimbal, Vivo X50 ini punya yang namanya Ultra Stable OIS. Bedanya Ultra Stable OIS ini dengan OIS biasa ada di full frame HD-nya. Kalau OIS nilainya itu cuma 0,7,
Ultra Stable OIS tuh punya nilai 1,3, jadi diklaim hasil videonya akan lebih stabil dibandingkan pakai OIS biasa. Perekaman maksimalnya nih di 4K 30 frame per second, nggak bisa 60 frame per second kayak X50 Pro ya, tapi hasilnya itu masih cukup detail dengan warna yang vivid plus masih terlihat stabil. Video slow-mo-nya juga ada, cuman bisa merekam di resolusi 1080p 120 frame per second atau 720p di 240 frame per second. Untuk hasilnya sobat bisa lihat. Kamera depannya yang 32 megapiksel hasilnya udah cukup bagus lah. Kalau mau beautify nyala ya pakai mode portrait. Kalau mau bokeh-bokehan di kamera depan ini tinggal atur derajat bokehnya di tombol F di pojok kanan bawah. Spesifikasi yang digunakan Vivo X50 ini hitungannya juga masih cukup oke. Snapdragon 730, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Untuk SoC-nya memang bukan seri gaming Snapdragon, tapi bukan artinya ya nggak bisa dipakai buat main game. Masih cukup enak buat dipakai main game PUBG Mobile, COD Mobile, apalagi Free Fire. Grafis di Free Fire itu terlihat real sekali. Mantap! Baterai yang 4200 mAh juga cukup memenuhi kebutuhan processing power Snapdragon 730 ini. Jadi dipakai seharian bukan masalah buat Vivo X50. Terlebih Vivo X50 ini juga pakai 33 watt Vivo Flash Charge 2.0 yang bikin ngecas HP tuh nggak lama lagi. Sekitar 3 hari pakai HP ini saya nggak nemu masalah sih. Kameranya cukup oke, baterai juga bisa tahan seharian, yang dicasnya juga cukup cepet bener gitu, 33 watt. User experience sehari-hari juga nyaman karena kombinasi Vantage OS yang tampil kayak pure Android dan 90Hz frame rate display. Vivo juga nggak ikut-ikutan gitu kayak brand-brand lain yang nyari keuntungan tambahan dengan masukin iklan-iklan yang annoying di dalamnya. Jadi menurut saya itu tuh jadi nilai plus di sisi user experience. NFC juga ada lagi buat sobat yang perlu ngisi saldo uang elektronik. Tapi ya nggak cuman itu sob, NFC ini tuh multifunction, jadi kalian tuh bisa merekam beberapa kartu akses yang kalian punya, misalnya kartu akses gedung kantor kalian, akses lift nih di apartemen ini, dan lain-lain selama enkripsi kartunya mengizinkan. Yes, smartphone ini tuh nggak sempurna ya, dia tuh nggak pakai spek tertinggi yang ada, dan nggak pakai kamera gimbal kayak kakaknya, tapi buat harga yang nggak sampai 7 juta, ini cukup oke loh.